Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila asyrafil nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi minal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa khususan hadzal kitab wa nafa'ana bi ulumina sya'ul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa dan para santriwan santriwati Ma'had Al-Jami'ah IAIN Jember, kita sekarang masuk dalam bab hak dan kewajiban suami istri. Hak-hak dan kewajiban bagi suami istri. Pertama kita membahas tentang hak suami dulu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "A'dhamun nasi haqqan 'alal mar'ati zawjuha wa a'dhamun nasi haqqan 'alal rajuli ummuhu." Rawahul Hakim wa ghairuh. Rasulullah bersabda yang artinya manusia yang besar, yang paling besar haknya yang harus ditunaikan atas seorang perempuan istri adalah suaminya. Jadi manusia yang paling besar haknya yang harus ditunaikan oleh seorang istri adalah suami. Dan manusia yang paling besar haknya yang harus ditunaikan atas seorang laki-laki itu adalah ibunya. Jadi manusia yang paling besar haknya bagi istri adalah suami. Manusia yang paling besar haknya bagi seorang istri adalah suami. Terus juga yang paling besar haknya bagi suami adalah ibunya. Karena apa? Seorang istri itu kalau orang perempuan sudah menikah, maka surganya itu ada di suami. Sedangkan kalau orang laki-laki mulai dari kecil sampai dia itu menikah dengan seorang perempuan, tetap orang laki-laki surganya tetap ada di telapak kaki ibu. Hadis ini menjelaskan betapa besar hak suami atas istrinya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bagi perempuan, satu, perempuan haram keluar dari ruang suami tanpa izin darinya dan tanpa ada darurat. Jadi seorang istri tidak boleh keluar rumah suami tanpa adanya izin. Nah, bagaimana ini nantinya kalau suaminya nggak ada? Makanya mendingan kalau habis nikah itu bilang sama suaminya, setiap saya keluar, kalau itu hal yang baik mohon diizini mas. Jadi nggak selalu izin. Masa mau beli cabai aja di depan rumah izin, terus suaminya nggak ada, lagi mandi, teriak-teriak atau lagi sholat. Jadi apa? Saling meridhoi. Yang penting tidak dalam hal kemaksiatan. Tapi kalau udah pergi jalan-jalan sama temennya, main kemana-mana tanpa izin, nah ini berdosa. Semuanya harus izin pada suaminya. Lagian kalau seorang perempuan apalagi pergi jauh itu kalau tanpa suami ya harus ngajak mahramnya. Kalau pergi sama ibunya. Sekarang sudah banyak orang perempuan ziarah memang bagus, baik. Ziarah ke wali limo ya. Tapi dia perginya tanpa suaminya. Dan juga tidak ada saudaranya, tidak ada ibunya atau mbaknya, nggak ada mahramnya. Nah, bagaimana itu? Nggak boleh ya. Kalau pergi sudah lebih musafir itu tanpa suami atau tanpa mahram itu tidak boleh seorang perempuan. Kemudian perempuan juga haram mempersilahkan masuk ke rumah suaminya orang yang tidak disukai suaminya. Apalagi itu yang datang dengan mantannya, bertamu. Pokoknya laki-laki yang tidak disukai suaminya, nah, orang itu tidak boleh dimasukkan ke dalam rumahnya. Apalagi itu walaupun yang disukai suaminya, kalau dia laki-laki, apalagi suaminya nggak ada di rumah,
maka tidak boleh dia tidak boleh dimasukkan, baik itu tamu penting pun. Mohon maaf, suami saya nggak ada di rumah. Sudah, tutup pintunya, jangan diperbolehkan masuk. Nah, seperti itu. Apalagi orang yang tidak disukai suaminya, meskipun itu saudara sendiri, meskipun itu kerabat dekatnya, atau yang lainnya, nggak boleh. Sesuai dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wala ta'dan fi baitihi illa biidnihi." Seorang istri tidak berhak memberikan izin untuk masuk ke rumah suaminya tanpa izin darinya. Nah, tidak boleh memasukkan, tidak berhak memberi izin kepada orang lain untuk masuk ke rumahnya. Ada dalilnya ini. Cuk sekarepan. Nah, seperti itu. Kemudian perempuan juga diharapkan menolak memenuhi hak suami untuk bersenang-senang dan menjadikan suami bergairah seperti berhias dan berdandan untuknya, kecuali jika ada udzur syar'i, alasan yang dibenarkan syariat. Seorang istri tidak boleh menolak, karena itu hak suami ya. Haknya suami menuntut haknya untuk berhubungan suami istri, untuk bersenang-senang dengan istrinya. Kok tiba-tiba istrinya tidak mau? Diharapkan harus mau, kecuali ada alasan syariat. Dan juga harus menjadikan suaminya itu bergairah. Nah, seperti apa? Nah, sang istri berhias. Kalau kan suami itu kan dia macam-macam sih. Ada seorang laki-laki itu yang suka istrinya berhias, ada yang suka penampilannya alami-alami saja. Tapi istilahnya ya pokoknya seperti bersih. Engko sing lanang gak gelem sing wedok macak malah rata wadus, rata wedaan, ambune pengu. Siapa mau mendekati kalau seperti itu? Jadi bikin suaminya itu bergairah, karena di luar sana itu suami itu selalu melihat orang-orang cantik. Jadi para suami juga seperti itu. Kalau di luar sana itu lagi melihat orang-orang yang cantik, menggairahkan, pulang gauli istri kalian. Kan seperti itu hadisnya. Gauli istri kalian. Nah, istri harus mau. Suami datang cepat-cepat berhias diri. Harus kelihatan nampak biar suaminya bergairah. Jangan malah melorot apalagi sudah punya anak satu, apa-apa anaknya, akhirnya suaminya tidak dihiraukan. Ini jangan sampai seperti itu ya. Harus bikin suaminya selalu bahagia, bergairah. Gak apa-apa. Hubungan suami istri itu seperti makanan, katanya orang laki-laki. Kebutuhan. Kayak lapar berarti makannya seperti itu. Mau sehari 3 kali kayak laparnya, mau sehari 5 kali laparnya, ya harus dikasih itu. Luwe gak dipangani. Kecuali ada udzur syara ya, nanti ada penjelasannya itu. Suami juga harus ngerti keadaan istri. Memang karena istrinya nggak ada apa-apa, ya nggak sakit, yang nggak ada udzur, nggak haid, nggak nifas, maka ya, harus itu tadi puaskan suaminya biar tidak melirik pada wanita yang lain. Sampai dikatakan katanya gimana, rumput tetangga lebih hijau katanya. Parah kalau gitu deh. Alasan syariat itu, udzur syara. Seperti apa contohnya? Yaitu istri yang boleh menolak suaminya untuk bersenang-senang jika istri dalam keadaan kondisi sakit sehingga tidak mampu memenuhi permintaan suami. Lemes ya, udah bisa berdiri, sakit, masih aja diajak sama suaminya. Nah, ini boleh si istri menolak. Yang kedua, istri dalam kondisi haid atau nifas dan suami memintanya melakukan hubungan badan atau permulaannya di bagian antara pusat dan lututnya tanpa ada kain penghalang. Nah, ini nggak boleh ya.
Kalau lagi haid, walaupun haidnya itu sudah tinggal dikit, tetap tidak boleh dikumpuli. Antara kalau selainnya itu mau berpelukan kayak mau berciuman atau hal yang lain itu boleh, asalkan tidak sampai jima, ya, tidak sampai memasukkan zakarnya kepada vagina si perempuan. Nah, itu jelas, masa nggak jijik sih kalau lagi haid sama nifas, suaminya minta aja, ya cari jalan lain lah, masih ada jalan menuju Roma. Nanti kalau sudah menikah akan tahu ini. Yang penting jangan sampai memasukkan itunya, jangan sampai berhubungan lah, jangan sampai jima. Yang ketiga, istri dalam kondisi waktu yang sempit untuk melaksanakan sholat wajib jika memenuhi permintaan suami. Contoh, ini waktunya istri mau sholat zuhur dan waktunya tinggal 10 menit atau 5 menit, 5 menit lah. Jadi cukup hanya untuk melakukan sholat wajib. Maka istri boleh, kalau hal seperti ini, kondisinya waktunya sempit sekali untuk diajak suaminya untuk memuaskan suaminya, sedangkan dia belum sholat, maka ini boleh si istri menolaknya. Dia harus sholat dulu, menunggulah sholat, habis sholat tidak apa-apa, wis kayak kasihkan dah. Jadi kalau waktu yang sempit seperti ini, sang suami nggak boleh memaksa istrinya, karena istrinya belum melakukan sholat belum melaksanakan waktu yang sangat sempit. Ini termasuk udzur, udzur syarat. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza batatil mar'atu muhajiratan fi rajul zawjiha la'anatha al-malaikah hatta tarji'." Rawahul Bukhari. Jika seseorang perempuan meninggalkan ranjang suaminya, maka malaikat mengutuk perempuan tersebut hingga ia kembali ke ranjangnya. Jangan sesekali si perempuan itu meninggalkan ranjang suaminya. Intinya bagaimana? Menolak suaminya, menolak permintaan suaminya. Kalau hanya tidur bareng sama suaminya, kemudian anaknya tidur di sebelah, terus nangis, terus istri pergi ke anaknya, bukan seperti itu. Ya, kebelet tipis mamanya, ya, meninggalkan ranjang. Meninggalkan ranjang itu apa? Maksudnya apa? Menolak permintaan suami. Ini, maka dia akan dilaknat oleh malaikat hingga dia kembali lagi, hingga dia apa? Minta maaf kepada suaminya. Nah, seperti halnya seorang istri juga tidak boleh berpuasa sunnah kecuali izin dari suami. Sesuai dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la yahillu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha syahidun illa bi'idnihi. Rawahul Bukhari. Tidak halal bagi seorang istri melakukan puasa padahal suaminya ada, suaminya itu hadir, kecuali dengan izinnya. Khawatir apa? Di siang hari suaminya butuh, maka kan lebih wajib memenuhi permintaan suami daripada dia melakukan puasa sunnahnya. Nah, seperti itu ya. Jadi tidak benar apa yang tersebar di sebagian kalangan bahwa jatuh talak seorang perempuan jika suaminya menyetubuhinya melalui duburnya. Jadi tidak terjatuh talak, tapi hal tersebut adalah haram dan tidak boleh. Nanti ada catatan, seorang istri tidak boleh mentaati suaminya dalam kemaksiatan kepada Allah. Seandainya suami memintanya untuk menghidangkan khamar untuk diminum, maka tidak boleh mentaatinya, karena makhluk tidak ditaati dalam hal kemaksiatan kepada sang Khalik. Nah, tapi kalau puasa sunnah itu suami boleh mencegahnya kalau suaminya ingin istrinya itu tidak berpuasa. Tapi kalau istrinya puasa wajib qadha, maka suami tidak boleh mencegahnya karena dia melakukan hal kewajiban. Nah, seperti itu ya. Para pemirsa dan santri-santriwan Ma'had Al-Jami'ah IAIN Jember yang dimuliakan oleh Allah, semoga penjelasan hari ini itu bisa kita pahami
dan semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.